Oke, saya lagi balik lagi. Oke, nah balik lagi sini ya. Nah, jadi saya udah balik lagi seperti ini. Oke, jadi kita bisa buat list yang isinya angka, macam-macam angkanya. Ini angkanya bilangan integer atau teks juga bisa ya. Nah, sekarang dengan adanya list ini kita bisa apa? Nah, kita bisa misalnya kita proses mengurutkan list ini ya misalnya. Saya kok jadi lock screen lock terus. Oke, ini agak kurang atas. Oke. Misalnya saya mau apa ya, list ini mau saya, eee, misalnya saya yang X itu mau saya tambahkan lagi, misalnya, X ya, sama dengan X, saya mau tambahkan lagi di belakangnya, saya mau tambahkan 100, 101 gitu ya. Itu saya print X lagi di sini, print X. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa si X yang di atas ini ya, yang list yang ini bisa bisa saya tambahkan sesuatu lagi ya, belakangnya tuh. Ini kalau saya ulangin lagi, tambahin lagi, nanti jadi 3 kali ya, Teh. Ditambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi, bisa gitu ya. Terus selain itu bisa apa lagi? Misalnya saya bisa mengurutkan, misalnya saya bisa mengurutkan. Misalnya saya bisa bilang ya, Z sama dengan urutan dari sorted X. Nah, ya. Saya terus sorry, di atas ini saya mau tambahkan print Z. Nah, ini jadi dia diurutkan dari yang kecil ke besar. 0, 1, 1, 2, 3, 3, dan seterusnya bisa diurutkan secara otomatis. Jadi enaknya apa? Kalau kita punya sebuah bilangan terus ingin kita urutkan, dengan Python tuh tinggal langsung mengurutkan. Kalau kita programming zaman dulu, saya tuh harus buat program yang wah di loop segala macamnya gitu ya. Wah, dah. Kalau ini untuk menghilangkan uniknya ini ya, gimana ya? Saya pengennya angka satu yang udah satu ini satu aja Pak, bukan hanya diurutkan tapi yang ininya tuh apa, yang berulang itu mau di-remove. Saya cari lagi. Nah, Python, nah, sort unik ya, bisa nggak unique ya? Nah, unique. To plus unique in Python list. Oke. Gimana ya? Sorted. Oh, di set, jadiin set. Oh, ada macam-macam. Wah, ini caranya banyak macam ya. Ada macam-macam ya. Oh, wah ternyata caranya macam-macam ya. Tapi ada yang satu yang ini pakai sort unik ya. Ada lagi ini misalnya list sort unik. Coba ya kalau saya nyobain gitu ya, sort underscore unik. Oke, saya cobain ya. Oke, Ihsan dari kamera nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ihsan. Jadi sambil sambil belajar, sambil ini nggak apa-apa, sambil di kantor nggak apa-apa ya. Kalau saya ngidupin kamera nggak apa-apa. Oke, sort unik ya. Saya cobain ya. Sort unik bisa nggak ya tadi ya? Sort underscore unik. Coba bisa nggak ya? Sort underscore unik bisa nggak? Nah, kayak ini. Oh, nggak bisa ya. Sort underscore unik nggak bisa. Sort underscore unik tapi harus jadiin list lagi. Oke. Insert nggak bisa. Sort unik is not defined. Sort underscore unik not defined. Okay. Oh, dia buat function nggak bisa nggak bisa. Oke, nggak bisa. Oke, jadi nggak bisa. Kalau kita mau ini, oh salah satu caranya adalah listnya dijadiin set. Oh, kalau set oke. Kalau gitu ini dijadiin set dulu ya. Si listnya ini kita jadikan set. Kalau set itu kalau ada yang sama, jadi kita dua kali ya. Misalnya Z sama dengan set dari X itu. Nah, saya print Z. Nah, print Z. Maka itu ya sebetulnya dia sama seperti tadi, cuma nggak diurutin aja. Ya, jadi kalau X itu kan tadi ini ya, nih. Terus kita bilang, Z itu set dari X. Nah, dia yang sama-sama itu sama dia di-delete. Jadi cuma gitu aja. Kalau set itu mendelete yang samanya tadi itu. Oh, gitu ya.
tapi tidak diurutkan. Kalau mau kita urutkan, nah kita di sini kita tambahkan sorted tadi depannya. Sorted set. Oke. Sorted set gitu. Oke. Nah, jadi kayak gini. Jadi yang tadinya panjang si X itu ya, jadi cuma. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain kita bisa memproses angka-angka ini luar biasa ya dengan menggunakan Python. Kalau ada yang bertanya sambil bertanya boleh. Oke. Nah, sekarang ini sekarang saya tambahkan dengan ilmu baru lagi. Sekarang oke. Sekarang saya mau tambahkan sebuah program yang agak panjang sedikit ya. Agak panjang sedikit. Program ini mau saya berikan ini aja lah ke ini ya, ke teman-teman supaya nggak usah di copy and paste. Sorry, supaya nggak supaya nggak harus ngetikin. Sebentar ya. Misalnya nih, oh ya sekarang, oke, ini aja dulu. Oke. Salah satu hebatnya dari si Python itu adalah library yang namanya NumPy. Nah, kalau saya mau punya library, saya tinggal import misalnya. Import sebuah library yang namanya NumPy SNP gitu ya. Kemudian saya ingin membuat matriks itu. Matriks urusannya 3x5 gitu ya. Atau matriks saya mau ini misalnya A ya, NumPy array. Nah, misalnya saya buat 1 nih 2 3 itu baris pertama, baris kedua matriksnya 4 5 6, baris ketiga adalah 7 8 9. Saya print dulu ya biar kelihatan maksud Pak Bugita apa sih ya. Print A. Kalau saya print A, saya print dulu ya. Sebentar, NumPy array ini np array. Oh iya, ini kurang kotak satu lagi. Ini kurang kotak nih, array-nya kurang kotak. Nah, maksudnya apa? Nah, saya tuh sebetulnya ingin membuat array, matriks 3x3 yang mana isinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya bisa juga misalnya matriks satu lagi ya, saya buat B ya. B sama dengan np array juga sama ya, matriksnya tapi isinya beda nih. Misalnya Pak B saya kasih ini yang baris pertama adalah 3,3,3 3,3,3. Ini array of array ya. Sebentar. Array itu baris pertama. Baris kedua isinya apa? 5, 5, 5. Baris ketiga misalnya 7, 7, 1 gitu misalnya. Nah, saya print B ya misalnya. Ya, saya tunjukin. Saya punya A yang atas ini dan B gitu ya, B yang bawah. Saya pengen misalnya C ya, A tambah B gitu. Ini matrikan ya, A ditambah B gitu ya. Print C. Nah, itu tinggal diginiin aja matriks operasi matriks tinggal ditambahin gini. Ini A, ini B, tambahin jadi C. Jadi kayak gini. Sekarang perkalian misalnya A dikali B. Oke, kalau gitu saya taruh di sini ya. D sama dengan NP matrix multiplication matmo A kali B. Nah, sekarang tinggal print D. Saya run lagi. Jadi A yang atas ini, B yang ini, ya. A tambah B yang ini, A kali B yang ini. Nah, jadi kalau dengan kata lain apa? Dengan kata lain kalau operasi matriks itu ya, kalau dengan NumPy gampang, tinggal gini-gini aja. Kita nggak perlu, kalau dulu saya buat itu ini kali ini ditambah ini kali ini tambah ini kali ini, wah udah pusing sekali ya kalau saya buat coding sendiri. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Ya. Ini NumPy ini adalah salah satu library yang paling sering dipakai di Python. Jadi number Python, jadi number library in Python. Banyak ya operasi. Nah, sekarang saya grafik. Nah, grafik adalah yang namanya matplotlib. Jadi si Python itu punya
matplotlib. Import matplot library as MP ya, nanti kita panggilnya MP ya. Sorry. Matplotlib itu macam-macam di dalamnya, tapi kita bisa juga, saya hanya matplotlib library-nya saya hanya pengen ngeplotnya aja. Misalnya. Ya, pyplot. Nah, sorry. Matplotlib pyplot as plt. Nah, jadi kalau nanti di run, saya tinggal ini si library ini bisa saya plotkan. Jadi nanti saya punya A, punya B, punya C gitu ya. Nah, sekarang supaya nggak susah-susah, saya mau kasih kodenya, saya taruh di chat supaya nggak perlu ngetikin. Sebentar, saya taruh di chat. Ting, nah itu. Silahkan copy and paste. Nah, jadi saya copy and paste ya, copy and paste di sini, paste. Nah, saya run. Kok error? Oke. X bisa nggak? Nggak bisa, invalid syntax. Oke, kalau gitu saya nggak usah gini ya. Plotnya saya nggak pakai ini dulu. Lah, sebentar. Plot line 15. Plot for in range ini oke. PLT plot X point and label. Coba kalau nggak pakai ini nggak cetak. Errornya apa sih ya? Oke. Sebentar ya, saya coba. Kok ini nggak mau ya? Ini dia. Coba sampai ketemu gambar ini dulu. Enggak. Saya ini kan ya. Jadi tadi yang di chat di copy and paste ya kayak gini. Jadi intinya kita import NumPy, import plotting, kita punya persamaan Y sama dengan AX plus B, A-nya 0,25, B-nya 0,75, A-nya gitu ya. Terus nanti jumlah titik ada 300. Kita loop 300 kali ini ya. Kita buat X itu adalah random dengan normal distribution ya. Terus Y sama dengan A dikali X ditambah B. Ini ditambah ini supaya agak sedikit beda-beda gitu ya. Terus X dan Y ini kita masukkan ke dalam list. Yang ini list namanya X point. Kita tambahkan list, kita tambahkan list. Setelah 300 kali di loop, maka kita plot. Nah, jadinya kayak gini. Yang mana sebetulnya persamaan ini kalau kita lihat, persamaan ini kita garis ke kanan gini itu adalah Y sama dengan 0,25X ditambah 0,75. Ya, harusnya. Tapi dia ada random-random lah. Kita buat random supaya data setnya ini nggak pas garis itu. Nah. Ada. Kalau yang udah kasih jempol, yang mau nanya silakan nanya. Oh iya, by the way, ya silakan. Sir, itu yang di chat cuma di copy paste aja ya, Sir ya? Ya, di copy paste ke sini nih, nah ini ke sini. Saya error gitu, Sir. Coba sebentar share screen, sebentar ya. Silahkan di share screen biar saya bisa lihat screen-nya. Oke, silahkan saya lihat share screen-nya. Biasanya suka spasi atau apa, suka kelupaan atau coba mana. By the way, Hamdani, ini apa sih namanya tadi tuh? Saya kemarin handphone saya ganti ya, jadi agak susah. Itunya hilang chattingnya, nomor handphonenya. Nanti kasih tahu saya lagi ya. It's okay, so never mind. Iya, itu untuk biasa kan minggu lalu saya harusnya ngisi GoPay-nya itu kan. Ya. Oke, nah ini kayak saya tadi ya, ini di-delete dulu aja nih, semuanya di-delete ya. Sampai X_point sampai Y point nggak tahu. Jangan. Yang itu yang di baris PLT plot itu ya. Kan ada yang random data, bukan? Yang bawahnya lagi yang plt.plot. Nah, itu ya. Sampai random data sebelah kanan itu yang mulai dari kanan. Nah, kita taruh kursi terus kita delete dulu sampai jangan
sampai Y point. Jadi Y point terus kita tutup tuh. Di delete satu persatu aja. Kalau sorry bukan. Kursornya taruh di belakangnya. Nah, terus kita pakai tombol delete satu persatu kita delete, coba delete. Terus sampai 0. O-nya itu delete terus. Nah, ada kurung tutup coba. Poinnya masih. Poin kurung tutup. Nah, coba di-run dulu. Ini tadi saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Ntar dulu. Nah, bisa. Nah, sekarang ya, habis di point, terus di koma. Dugaan saya itu O-nya itu ini, ada something dan O-nya tadi. Habis di point, kasih koma. Y point di sini, Sir? Bukan, yang di bawahnya itu tadi, yang kita delete tadi. Oh iya. Nah, kita restore lagi. Jadi habis Y point, koma. Di dalamnya, di dalam talang kurung. Ya, koma, tanda petik, 1. Yang 1 aja. Atau 2 kita cobain. O. Ya. O. Terus kurung tutup. Sorry, kurung tutupnya terakhir. Oke, run lagi. Nah, jadi kita ngeplot itu ya, ngeplot X dan Y-nya, tapi masing-masing titik itu kita kasih diganti dengan 0. O gitu. Kalau mau diganti X juga coba diganti X itu. O-nya diganti X juga bisa. Coba huruf X. Coba di run lagi. Nah, bisa gitu juga. Oke, Sir. Oke, Sir. Ya. Terima kasih, Sir. Oke, yang lain gimana kalau udah bisa jempol? Coba mana tadi udah pada jempol. Oke, ada jempol ya. Nah, kan ini kita sebetulnya kita mengenerate data ini ya. Sekarang kita ini bisa save juga datanya ini. Misalnya kita mau save ini dalam bentuk Excel gitu ya. Nah, kita selnya tuh gini. Bentar ya, saya taruh lagi di chat. Nah, itu nge-save-nya gitu. Jadi kalau saya tambahkan di share screen saya ya. Jadi kalau saya tambahkan, misalnya tadi setelah ini saya tambahkan kode baru ya. Saya tambahkan np numpy save text, nama filenya linear-regression.csv. No np column stack, ini adalah X sama Y. Formatnya ini dot 5 itu 5 angka di belakang koma, delimiternya koma. Jadi nanti kalau saya jalankan, gitu ya. Ini nih seringkali ya kalau ini kayaknya tanda petiknya ini salah deh, jadi sebentar ya. Karena apa? Karena tadi adalah kita copy and paste dari, nah tanda petiknya salah. Ini tanda petiknya biar ketahuan saya, oh ini tanda petiknya, kalau copy and paste tanda petiknya Windows sama ini beda. Nah, kita delimiter juga tanda petiknya kita ganti ya. Ini tanda petiknya tuh single quote-nya tuh ternyata beda. Yang ini tanda quote-nya smart ya. Yang ini kita ganti, sorry. Sorry. Nah, kita ganti jadi gini. Coba ya. Nah, dia nanti nge-save ke file namanya linear-regression.csv di directory kita. Nah, cuma kalau kita lihat tuh, ya jadi kalau di sebelah kiri itu ada folder. Tuh kalau kita lihat ada linear CSV. Ini kalau saya lupa double klik ya. Nah, itu bentuknya kayak yang sebelah kanan ini. Kita bisa download nih. Kita misalnya ini klik kanan, kita download, dia akan download ini. Nah, bentuknya apa? Nah, kita lihat dulu. Mana nih bentuknya? Nah, bentuknya kayak gini. Sorry. Bentar ya, bentuknya adalah kalau ini saya ini stop sharing dulu ya. Kalau saya bentuknya adalah bentuknya kayak gini isinya. Oh, belum saya share. Bentar, share screen, mana share screen. Bentuk filenya adalah kayak gini. Isinya linear tadi linear dash regression CSV itu kayak gini. File CSV biasa lah. Ada pertanyaan? Jadi ceritanya kita bisa nge-save data. Nanti habis ini kita baca datanya lagi. Ya. Jadi kita bisa save data kita dalam bentuk CSV. Nah, datanya ini bisa kita buka juga pakai Excel. Ya. Jadi kalau misalnya tadi saya habis download, saya mau buka ini open with pakai apa ya? Oke, saya tadi download itu adalah
open with pakai apa tadi ya? Saya bisa, kalau saya pakainya langsung numbers ya. Bisa dibuka pakai CSV. Sorry, pakai Excel. Oke, sebentar saya share lagi. Mana share saya? Zoom saya mana? Zoom. Screen. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini jadi linear regression ini bisa saya download ya. Jadi ini yang baris ini tuh sebenarnya nge-save data kita, X point dan Y point ini kita save dalam satu berkas. Ya. Berkasnya namanya linear regression.csv. Nah ini kalau kita simpan, karena kita ngerannya di Google Colapse, maka dia disimpannya juga di Google Colapse. Jadi kalau kita lihat di folder kita tuh ada tuh. Di Google Colapse kita. Di Google Drive kita. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, oke, jempol. Sekarang kebalikannya. Kalau saya punya data seperti ini, persamaan awalnya apa? Nah, ini adalah namanya linear regression. Ya. Jadi kalau saya punya data seperti ini, calculate lagi nih, apa ininya gitu ya. Wah, gimana ngalkulatnya? Nah, gimana caranya ya? Gitu. Nah, itu adalah kita bisa dengan menggunakan di Python ada yang namanya linear regression. Nah, pakai statistik ya. Nah, start saya coba ya, saya kopikan kodenya lagi. Saya kopikan lagi ya. Ini chat lagi ya, misalnya chat lagi, mana chat. Ya misalnya kita punya lagi, nah itu kode ya. Kita buat kode baru lagi. Nah, ya. Saya buat kode baru lagi, saya buka gitu, saya ranceng. Oh ini tadi ya tanda petik, selalu tanda petik ini selalu masalah ya. Delimiternya. Tanda petik itu kalau di copy paste jadi jelek ya tempat saya. Saya jalankan lagi. Nah, dia membaca file itu ya, file yang tadi linear regression, kemudian dengan menggunakan statistik ya, dia mencari gradiennya dan lain sebagainya, maka dia gradiennya ada 0,25, X plus B-nya tadi 0,75, R square-nya 0,448, P value-nya adalah 8,2. Sorry, ini kecil ya, pangkat 10 pangkat minus 42. Nah, ini angka-angka statistik nanti saya kapan ya ingin jelaskan lagi tentang statistik K-means, linear regression dan seterusnya. Intinya apa? Intinya dengan Python kita bisa memproses data ya, kita bisa bermain-main dengan matriks. Kalau kita biasanya engineering, scientific itu biasanya banyak operasi matriks. Sekarang on the other hand, kalau kita statistik, kita punya data dari mana-mana, kita bisa memproses data statistik tersebut. Ini contohnya kalau kita ingin ngeplot kayak gini, ya. Kalau kita ingin hitung-hitungan pakai statistik, ya kayak gini. Ini pakai library-library yang sudah ada di Python. Intinya begitu. Jadi kalau kita mau ngeplot macam-macam, maka kita bisa menggunakan yang namanya matplotlib. Ya. Jadi kalau kita lihat matplotlib ya, visualisasi yang ada di mana di Python, kita bisa lihat ya. Matplotlib itu bisa macam-macam. Sebentar, plot types. Dia bisa XY, bisa scatter, bisa bar, bisa stem, bisa step, bisa fill in between-nya, bisa kayak gini ya, bisa macam-macam ya. Array and field, bisa statistical plot, bisa unstructured coordinate juga gitu ya. Macam-macam ya. Terus di sini ada contoh-contohnya juga, ada examples-nya ya. Contohnya mau apa aja ada di sini. Jadi contoh grafik-grafik yang dapat di-generate oleh si matplotlib itu bisa macam-macam. Nah, itulah sebabnya sekarang matplotlib ini banyak dipakai di dunia sains, bukan hanya orang komputer, orang-orang matematik, orang-orang fisika, orang-orang astronomi, segala macam pakai ini matplotlib ya, karena dia bisa digunakan untuk melakukan plotting apapun. Ya.
Nah, kenapa kalau dulu orang buat plotting gini tuh harus bayar mahal library, sekarang library-nya gratis. Segala macamnya. Gitu. Jadi dia sangat-sangat versatile nih, bisa on and on and on and on. Dan kita bisa lihat contohnya. Misalnya contohnya apa ya tadi? Misalnya yang paling gampang aja ya. Misalnya ini plot bikin to curve. Oke, kita bisa klik nanti dia bisa ini bisa plot seperti ini. Contoh datanya ya bisa di-run. Kita bisa gambar grafik seperti ini. Kalau misalnya bar label demo, kita mau lihat bar label demo kayak gini bisa ada angka di dalamnya. Jadi kita bisa lihat contoh-contohnya dan kemudian kita bisa mau pie chart juga gampang. Pie chart tuh kayak gini gimana gitu. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita move on to another topic? Oke, nggak ada ya. Oke. Saya mau berhenti dulu programmingnya. Programming berhenti. Kecuali ada pertanyaan dulu, kita akan berhenti programming hari ini. Oke, nggak ada ya. Oke, saya stop. Nah, sekarang kita bicara babak kedua dari kelas ini adalah menulis some kind of tulisan. Nah, jadi tugas Anda di dalam kelas ini, kalau di bagian saya, adalah membuat some kind of tulisan. Sebetulnya mau dibilang paper, ya nggak paper sekali gitu ya, nggak paper pisan, karena kalau paper itu membutuhkan waktu yang lama untuk menulisnya. Jadi ini saya hanya ingin membuat paperan ya, dari Anda, tetapi dengan membuat ya, sudah menggunakan standar yang benar. Ini karena sebetulnya tujuan saya ngajarin membuat paper itu bukan untuk masalah papernya saja, tetapi bagaimana menulis paper yang baik dan benar. Lebih ke arah. Nah, biasanya saya mulai ngajarin dulu tuh dengan orang menulis paper. Nah, Pak, kalau gitu papernya tentang apa? Papernya itu all kinds tentang digital transformation. Jadi Anda menulis tentang digital transformation apa saja di bidang Anda. Nah, biasanya ini malah bagusnya adalah kalau sedang ngerjakan tesis, ya menulis tentang yang di tesisnya itu sendiri ya, apanya. Jadi ini bagian awal-awalnya ya. Kalau mungkin bagian awalnya itu bagian studi literaturnya lah. Cerita tentang topiknya apa, kemudian orang-orang sudah mengerjakan apa kira-kira. Ya cuma itu aja itu ya. Jadi membuat yang kalau kita sebut istilah kaliannya ini adalah sebetulnya technical report. Ya, technical report. Jadi bukan paper tapi technical report. Kalau paper itu harus di-review oleh teman-temannya, oleh peer. Kalau technical report itu kita sendiri yang review. Jadi enggak, atau teman-teman kita sendiri. Jadi kita nge-review diri sendiri gitu ya. Jadi ya berarti kualitasnya ya sekualitas kita. Jadi boleh jadi jelek ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi kita membuat yang namanya technical report ya. Oke, technical report. Nah, technical report, menulis ternyata nggak gampang. Jadi kalau saya minta nulis tuh biasanya mahasiswa itu saya kasih waktu 3 mingguan. Kita nggak punya waktu demikian ya. Jadi saya kalau berharap Anda punya report yang bagus, jelas I'm expecting too much. Gitu. Saya tidak ingin ingin memberikan beban Anda gitu. Kalau in reality nulis itu berapa lama? Kalau tesis tuh nulis biasanya butuh waktu 3 bulan. Nulis tesisnya aja. Pak, jadi makanya nulis tesis itu nggak bisa ditunda-tunda, nulis sambil menjalankan tesisnya. Ya, jadi kalau menulis yang baik dan benar tuh biasanya lama. Disertasi lebih lama lagi ya. Nah, baik. Nah, ya jadi nanti Anda nulis ya, membuat technical report. Nah, sekarang masalahnya saya ingin technical report-nya panjang. Jadi saya pengennya Anda membuat 10 halaman. Nah, by the way, kelas sebelumnya 15 halaman. Nah, sekarang Anda cuma saya minta 10 halaman, nulis 10 halaman. Nulis 10 halaman itu ternyata susah. Ya. Kalau orang yang udah biasa nulis 10 halaman itu gampang. Itu mungkin 2 hari selesai. Ya, 2 hari. Gitu. Kalau enggak itu 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi ini karena ini kerjaan 2 minggu, ini kerjaan 3 minggu sebetulnya. Tapi saya
Jadi gini, ini saya minta ini 10 halaman, tapi minggu depan udah saya tes, udah saya cek minggu depan, udah sampai mana. Jadi minggu depan saya minta udah submit duluan ke saya, apapun situasinya nanti saya lihat, nanti saya review. Jadi minggu depan tuh saya mereview ini Anda, nanti saya komentarin, nanti minta tolong diperbaiki. Ya. Ceritanya gimana? Nah, ceritanya gini, saya itu kalau untuk S2, saya tidak memberikan soal ujian-ujian karena maksud saya ini anak S2 mah nggak perlu ujian-ujian kayak anak S1 gitu ya. S2 itu lebih berbicara pola pikir segala macam. Nah, maka dia baru banyak menulis. Anda menulis itu. Kalau menulis segala macam itu harusnya dapatnya nilainya bagus. Kecuali siswanya tidak bisa mengorganize waktu, lagi sakit segala macam lah, itu yang kendala-kendala gitu. Jadi kalau di kelas saya seharusnya mudah mendapatkan nilai A. Ya. Jadi kalau nilainya nggak dapat A, itu something wrong with you. Pak, saya cuma dapat B. B mah oke. Kalau dapat C itu berarti itu inilah itu belas kasihan dari Pak Budi aja ya. Tetapi untuk mendapatkan A, ada yang mahasiswa yang sekali nulis langsung dapat A. Kebanyakan nggak gitu. Itu biasanya tuh setengahnya. Setengahnya lagi apa? Harus ada revisi. Nah, saya tidak keberatan dari revisi. Nulis gini, wah ini kurang bagus, gini-gini, tolong direvisi ya. Nah, biasanya sekali revisi sudah bisa dapat A. Itu setengahnya lagi. Berarti nanti ada yang revisinya 2-3 kali revisi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa ngasih nilai A. Kalau saya kasih sekarang, saya kasih nilainya pada C semua. Wah, menurut saya nggak gitu dong. Kasih kesempatan perbaiki lagi. C naik jadi B, B narik ini. Jadi saya ini tidak keberatan Anda revisinya berkali-kali dengan tujuannya Pak, supaya Anda dapat A. Ya. Tapi marilah kita bekerja sama supaya saya itu tidak menghadapi masalah memberikan nilai A kepada Anda. Kalau jelek saya kasih A, kan yang sebel bukan saya, tapi teman-teman yang lihat, Pak kenapa dia dikasih nilai A Pak gitu ya. Tapi kalau semuanya bagus, kenapa salah saya ngasih nilai A? Jadi saya punya alasan yang kuat untuk memberikan nilai A kepada Anda. Ya. Jadi ronde pertama jelek nggak masalah, ronde kedua harus lebih baik, ronde ketiga harus lebih baik. Jadi ada yang one shot dapat A, biasanya cuma ya mungkin seperempat atau sepertiganya lah ya, begitu. Revisi mendapat A itu sebagian besar, jadi dapat A tapi revisi dulu sebagian besar. Yang baru berikutnya lagi ada sebagian kecil yang harus revisi 2-3 kali lagi setelah itu, ya. Dan itu bisa kita lakukan dengan cepat. Jadi biasanya saya berikan nilai cepat gitu, tapi saya menuntut mahasiswa, ini loh udah saya kasih, nilainya udah saya kasih bagus. Tapi akan sangat malu kalau itu saya tampilkan di publik. Karena biasanya nanti karya Anda ini saya tampilkan di publik. Jadi kalau Anda ngaco, plagiat segala macam seumur-umur ketahuan tuh. Ada di publik, makanya saya nggak pengen itu ya. Jadi nilai ya A harusnya di tangan lah ya. Cuma bagaimana meyakinkan saya bahwa Anda itu memang pantas mendapat nilai. Ya. Ada pertanyaan tentang hal itu? Belum ada ya? Nah, nanti di akhir kelas mungkin ada yang udah punya ide, Pak saya menulis ini, boleh nggak punya ide? Nah, sekarang saya akan memberikan ini pelajaran ini, sebenarnya pelajaran ini bukan pelajaran digital transformasi, tapi pelajaran nulis ya, nulis. Saya tuh ada di banyak jurnal. Kerjaan saya nge-review jurnal. Nge-review jurnal itu nggak dibayar atau bayarannya sangat sedikit, dan saya nggak dapat nilai, nggak dapat kum, nggak dapat kenaikan pangkat gitu ya. Jadi reviewer jurnal itu pekerjaan yang menyebalkan tetapi harus dilakukan. Karena kalau nggak ada yang nge-review ya. Jadi review jurnal itu kadang-kadang kejam segala macam, memang karena kehidupannya susah. Saya kalau nge-review jurnal itu macam-macam. Ada yang cepat artinya ini sampah buang, tolak. Kalau lebih gampang tuh ya, jelek sekali atau bagus sekali. Nah, yang tengah-tengah ini bingung sebentar. Nah itu yang susah malah. Kalau ini bagus kan, wah brilian, wah ini langsung. Ya kalau yang jelek juga, wah ini langsung tolak. Yang diantaranya sebentar ya, ini kayaknya harus diperbaiki. Nah, bagaimana saya menilai makalah? Nilai makalah itu yang pertama saya nilai itu bukan yang depan. Saya nilai ke belakang dulu, yaitu referensi. Jadi kalau saya nilai makalah itu saya melihat referensinya dulu. Itulah sebabnya nanti referensi Anda harus bagus duluan. Ya, jadi perhatikan itu ya, referensi. Kalau nanti Anda menulis tesis, referensi Anda semakin banyak, itu menunjukkan Anda semakin keren karena Anda banyak melakukan studi literatur. Ya. Jadi itu. Jadi kalau dalam tugas kelas saya biasanya referensi saya minimal 3.
Tapi kalau ada orang yang hanya 3, wah itu berarti jelek tuh. Ya, berarti. Karena akan banyak cara untuk menambahkan referensi dengan sah dan dengan cara yang baik. Ya. Jadi referensi semakin banyak semakin bagus. Ya. Yang kedua, sebagai mahasiswa Anda itu dianggap a nobody. Who are you? You have no say. Ya, you don't have a say. Ini sambil direkam juga ya nanti. You have no say. Maksudnya gimana? Jadi kalau Anda bilang menurut saya begini, kita sebagai penguji bilang menurut Anda ini siapa? Anda mahasiswa, tidak punya hak untuk berpendapat kira-kira gitu ya. Who are you? Nah, tapi kalau Anda bilang menurut paper ini bilang gini, si ini paper ini bilang gini, si ini paper ini bilang gini, si ini paper bilang ini bilang ini, si ini paper bilang ini, itu ada di accept. Maka berdasarkan 5 paper itu saya berpendapat ini, agak condong ke pendapat yang ini. Itu bagus banget, gitu ya. Jadi semakin Anda menggunakan pendapat orang untuk mendekat pendapat Anda, itu semakin bagus. Jadi Anda ya itulah itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, penelitian itu tidak ada yang stand alone. Tiba-tiba Anda meneliti hebat sendiri. Kalau Anda hebat sendiri, maka seharusnya Anda mendapat hadiah Nobel. Hebat kali Anda nih, hebat itu ya. Jadi penelitian itu selalu berada di atas penelitian orang lain. Jadi kita selalu mengatakan we stand on giant's shoulder. Jadi di atas giant kita berdiri, di atas giant kita berdiri, di atas. Jadi orang-orang yang hebat-hebat sebelum kita, dia hebat-hebat sekali. Giants kita hanya berdiri di atasnya mereka. Maka kita harus mengatakan giants-nya tuh ini. Itu adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada sang giants. Acknowledgement pada mereka. Nah, itu si giants ini kita acknowledge, itu kayak kita melihat seorang yang halamannya bagus, Instagramnya bagus, kita like gitu. Kita like. Jadi semakin paper itu kita kutip, maka semakin paper itu semakin baik dan kredibilitas orang yang bersangkutan itu semakin baik. Contoh, kalau lihat ini ya, coba ya saya lihat Google Scholar saya, Scholar Budi Raharjo. Bentar, saya share lagi. Share screen saya mana? Ya. Jadi kalau orang-orang itu di-qualify berdasarkan Scholars. Ini kalau Anda cari ya Google Scholars ya. Scholars Budi Raharjo, nanti ada lihat ya. Nanti di sebelah kanan ini tuh ada rankingnya. Saya di dunia ini rankingnya seperti apa. Berapa kali saya dikutip ya. Jadi ini untuk menunjukkan saya berapa kali dikutip. Nah, sebelah kiri ini contoh buku-buku saya atau karangan saya yang dikutip orang. Ya, jadi kalau ini misalnya ada blockchain based e-voting recording design itu ya. Itu 202 kali dikutip. Berarti ini paper saya ini bagus karena 202 kali dikutip gitu. Ya. Nah, semakin banyak orang mengutip saya, misalnya Anda mengutip saya ya, keamanan ini mengutip berarti naik 218, 219. Itu semakin bagus. Jadi ininya akan naik di sebelah kanan saya. Jadi kalau dilihat ini citation saya berapa kali disitasi sejak tahun 2017, ini berarti dia ngambil 5 tahun terakhir ya, ada 934 kali. Total ini saya udah 1.400 kali di site. H-index itu saya lupa istilah H-nya, tapi menunjukkan kebagusan ya. Dan ini tuh saya biasanya semakin besar semakin bagus gitu ya. Jadi ini bisa dilihat bahwa produktivitas saya tuh setiap tahun naik ya. Tahun ini juga belum tahu nih akan lebih bagus atau enggak. Karena biasanya kalau semakin banyak dikutip oleh mahasiswa menjadi semakin bagus. Nah, itulah dia. Makanya kalau seseorang kita kutip itu merupakan penghargaan kita kepada dia ya. Dan tambahan lagi, kalau kita salah, misalnya salah kan ini penelitian berdasarkan yang lain-lain ya. Kalau asumsi kita salah gara-gara penelitian orang lain yang salah, maka kita itu bisa bilang, saya salah bukan karena salah, saya yang salah, tapi karena dia salah. Nah, jadi kita nyalahin orang lain. Jadi itu adalah semacam juga ya bagusnya kalau kita menggunakan penelitian orang lain, we stand on giant shoulder, itu merupakan sebuah mekanisme perlindungan diri kita. Jadi semakin banyak mengutip itu. Ada pertanyaan dulu sebelum itu, saya sambil nunjukin nanti gimana cara mengutip. Ada? Sir. Yes. Silakan. Pak Putri, Sir. Ya Putri, gimana? Sir, nanti boleh
minta link untuk record sambil dengerin. Boleh. Oke, makasih, Sir. Ya. Ada lagi? Belum ada lagi ya? Oke, sambil ini. Oke, nah saya tunjukin lagi contoh penulisan. Nah, tadi kan ya bahwa kalau kita referensi itu harus bagus ya. Yang kedua, sorry itu tadi ininya ya. Penulisan itu harus benar juga. Nah, ini dia yang bikin nitty-gritty. Makanya orang-orang pakai Mendeley, pakai macam itu ya, supaya kalau kita menulis referensi itu harus jelas. Jadi satu, kita harus banyak referensinya, menunjukkan referensi. Yang berikutnya adalah cara menulisnya. Itu kalau salah, maka dianggap ini mahasiswa atau apa ya, nulis aja nggak beres gitu ya. Jadi you are qualified with what you write. Kan kalau saya memeriksa Anda, bagaimana saya tahunya Anda harus saya luluskan? Biasanya dua cara. Satu dari tulisannya, yang kedua presentasinya. Presentasinya, Anda presentasi. Di kelas kita saya nggak bisa, Anda nggak bisa presentasi, jadi saya lihat dari tulisannya aja. Sama nanti kalau Anda presentasi skrip tesis Anda, tulisannya dan presentasinya. Jadi itu ya, dua-duanya harus bagus. Nah, tulisannya, ketika kita menuliskan referensi, maka referensi ini ada standarnya. Dan standarnya ini ada banyak. Jadi tinggal kita mengacu kepada standar siapa. Presiden University tesis ada standarnya. Di kelas saya ada standarnya. Di jurnal ini ada standarnya. Di penerbitan ini ada standarnya. Masing-masing itu punya standar. Kalau di bidang saya, di dunia saya, di elektro itu ada yang namanya IEEE. Jadi I 3E gitu ya. I3E. Jadi IEEE. Jadi IEEE itu dia punya standar sendiri penulisannya. Contoh, pengurutan penulisan ada yang berdasarkan angka. Jadi ditulisan dengan angka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tidak ada angkanya, langsung aja namanya gitu ya. Ada yang seperti itu. IEEE, kalau standar IEEE itu dituliskan berdasarkan angka, tetapi di sini ada kotak ya, dengan kotak kalau kita sebut ya, ini ada yang square ya. Ada yang enggak juga 1 titik, 2 titik, ada yang gitu. Jadi perhatikan standar itu. Pengurutan ada yang macam-macam, ada yang berdasarkan kemunculan pertama kali dia dikutip, ada juga yang berdasarkan last name. Nah, kalau ini kelihatannya berdasarkan pengurutan. Kenapa? Karena yang berhasil di sini, terus ada lain-lain lagi, baru J berhasil lagi. Kalau dia berdasarkan last name, harusnya berhasil ini dan berhasil ini kan berurutan ya. Dimulai dari huruf kecil, yang berarti bender ini harusnya di sebelum berhasil, karena BE lebih kecil daripada BR kan ya, jadi gitu. Nah ini, ini berarti kemunculan. Jadi dalam tulisan dia muncul pertama kali, paper ini muncul dikutip pertama kali. Ada kutipan yang kedua, paper si ini. Yang ketiga yang ini, yang keempat yang ini, yang kelima yang ini, yang keenam yang ini, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang standarnya apa lagi? Kalau orangnya lebih dari satu gimana? Nah, ini contohnya begini. Kalau ini standar IEEE itu adalah first name disingkat titik last name, first name titik last name, yang terakhir and first name titik last name, Nah, ada lagi nggak kayak gitu? Ada yang last name, first name titik, ada yang last name, first name tidak disingkat gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka perhatikanlah standar yang digunakan ya. Maka kalau saya yakin nanti Anda cari ya di Presiden University standarnya apa dan gunakan itu. Ada juga ya pokoknya ini ya yang digunakan untuk penerbitan itu dia menggunakan apa, setelah kita lihat ini pakai ini, maka kita berubah. Dia pakai itu, cara kita ubah ya. Ada pertanyaan sampai situ dulu sebentar, nanti habis itu lanjut lagi. Nah, contoh lagi nih ya. Sesudah nama ya, sesudah nama itu koma. Ada yang koma, ada yang titik. Nah, kalau Anda di standarnya pakai titik, Anda pakai koma, Anda tuh dicoret. Coret, benerin dulu, bahkan di reject. Jadi kalau saya ngelihat ya daftar ininya pustaka Anda belum apa-apa udah jelek, saya udah malas, udah buang dulu, benerin dulu deh. Saya malas juga bacanya nih, ini pasti sampah. Orang nulis gini aja nggak bisa, gimana mau nulis yang benar? Padahal belum tentu ya. Tapi cara pemikiran si reviewer itu seperti itu. Ya. Maka yang ini menunjukkan kelas Anda. Jadi kalau Anda tahu ini, wah dia tuh bagus.
wah kelasnya dia tuh bagus, dia bisa menggunakan referensi yang bagus, penulisan yang bagus dan seterusnya gitu. Oke, jadi ini judul. Nah, sekarang judul. Ini judulnya apa? Tergantung. Ini judulnya makalah, buku, atau apa. Biasanya kalau dalam standar IEEE ini misalnya, kalau dia makalah, maka judul artikelnya itu tetap dicetak seperti ini. Judul jurnalnya yang dicetak miring. Nah, kalau buku, judul bukunya yang dicetak miring. Judul bukunya. Kalau ini justru makalahnya ini. Nah, standar seperti inilah yang harus kita pahami. Kalau buku gimana, makalah bagaimana gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teknik penulisan ini tuh nggak sembarangan. Maka pelajarilah ya. Ini saya bolak-balik ngomong-ngomong gini itu karena ini tuh sangat penting, sangat penting lah gitu ya, dalam hal penulisannya. Karena sebelum meriksa apa-apa, saya meriksa ini dulu. Ini ngomongnya belum topiknya apa. Ini adalah skill seorang student. Skill ini harus wajib dimiliki. Wajib dimiliki ya. Kalau nggak ini, lebih baik nggak usah jadi student aja lah. Kira-kira gitu lah. Ya, jadi ini wajib dimiliki. Maka skill yang kayak gini tuh. Nah, skill ini tuh sering akan muncul kalau kita sering nulis paper. Makanya bisa kelihatan, oh ini anak ini sering nulis paper. Dah. Maka kita pakai tools bangsanya Mendeley, Jabref, Site, apa ya namanya, ada tools-tools yang lain. Dia bisa membantu kita memformat ini. Ada pertanyaan? Sekarang ini, kelas atau kasta dari ini ya. Dalam referensi itu ada tingkat-tingkatnya. Paling bagus itu adalah peer review journal. Peer review journal itu kastanya paling atas. Jadi kalau Anda ini, oh ini peer review journal, peer review journal, peer review journal, wah berarti ini keren. Ini kayak gini nih peer review journal yang satu nih. Oh dia berarti referensinya bagus ya. Yang online di bawahnya ini nggak harus ya. Oh dia bagus nih. Dia dari IEEE Journal Selected Areas in Communication. Itu jurnal yang hebat, dia bilang keren, susah masuk itu. Jadi kalau dia bisa masuk itu, ini makalah pasti bagus. Si makalahnya si ini. Ini makalahnya pasti bagus. Ya. Peer review journal, kalau di peer review journal, ini proses reviewnya bisa lama. Jadi orang yang reviewnya tuh kayak saya nge-review itu bisa 3 bulan, 6 bulan. Jadi satu ini artikel dipublish itu biasanya butuh waktu lama ya. Untuk dipublish, di review setengah mati. Ya, jadi peer review journal itu menjadi utama. Jadi nanti kalau Anda ini, oh Harvard Business Review, saya lupa ya, HBR itu peer review enggak ya? Nah, buku itu lower karena dianggap yang masuk buku itu kan tidak ada proses review, peer review, dan buku itu dianggap yang sudah well established. Jadi kalau sesuatu yang well established masuk buku. Kalau paper itu sesuatu yang kebaharuan, masih liar, masih perlu penelitian, makalah. Paper. Oh, berarti topiknya masih baru. Kalau buku, ini udah kadaluarsa, jadi referensi aja lah. Gitu ya. Jadi kalau semakin Anda banyak makalah, itu berarti, oh ini makin keren Anda. Ya. Jadi tunjukkanlah bahwa Anda banyak baca buku, banyak baca makalah. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda, tesis Anda, daftar pustakanya 70, itu yang reviewnya aja udah ngeri. Udah bilang, ini anak ini lulusin aja lah. Makalahnya banyak, gitu ya. Yang dia review ya. Gitu ya. Ada pertanyaan, silakan. Oke ya, jadi tadi buku, jurnal, peer review jurnal, buku, nah baru kemudian makalah dari seminar. Karena kenapa? Karena seminar itu peer review-nya tidak terlalu ketat ya, cepat di ini kan, dan seminar-seminar itu masih kadang-kadang ada proses seleksinya itu tidak terlalu bagus. Berikutnya lagi baru white paper, artikel segala macam. Pak, kalau iklan di wawancara boleh nggak? Boleh. Ngobrolan informal boleh. Ingat tadi, you are nothing. Jadi kata orang di koran abal-abal, bukan koran abal-abal ya, koran yang ya koran kayak misalnya yang biasa lah ya, misal Kompas, artikel di Kompas, itu lo jauh lebih bagus daripada omongan Anda pada saat ini karena you are a nobody. Jadi Anda itu. Tapi koran Kompas ya kalau kita isinya di sini buku bacaan SD online. Artinya apa? Artinya anak ini tidak punya capability untuk melakukan studi literatur. Udah kelihatan aja, oh ini anak ini bacaannya kayak gini, kelihatannya, oh bacaannya kayak gini. Nggak bagus. Kalau kita, oh ini peer review journal, oh berarti anak ini keren.
Demikian juga kalau yang dibacanya itu baru-baru. Oh, ini udah peer review jurnal, kekinian, topiknya ini berarti ini adalah sebuah bahasan yang pantas dibahas saat ini karena kekinian, topiknya ini anaknya rajin baca segala macam. Oh, ini pantas untuk mari kita diskusikan gitu ya. Kalau belum apa-apa referensinya udah cakadut, mari kita tidak usah diskusikan. Wasting my time gitu kan. Jadi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan soal ini? Daftar pustaka. Nah, kalau Sir ini pakai style apa ya, Sir? Nah, sekarang ini kalau di kelas saya bebas. Kalau di kelas yang biasanya yang di elektro ya saya ngajar itu pakai IEEE. Tapi karena Anda bukan mahasiswa teknis ya, Anda boleh pakai apa aja. Tetapi yang penting standar. Misalnya Pak saya pakai standar ini, boleh. Ya. Kenapa pakai standar? Jadi konsisten. Nanti kita lihat ada contoh-contoh yang acak-adut ya. Jadi ini contoh yang bagus ya. Ada lagi nanti contoh yang tidak bagus. Kalau di PU biasanya pakai apa, Sir? Apa juga boleh. Apa boleh. Apalagi? Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Jadi, Sir, boleh dijelasin dong technical report. Maksudnya tuh apa sih yang dimaksud technical report gitu, Sir? ya. Technical report itu kayak kita menulis makalah di sebuah publikasi. Makalah di jurnal itu biasanya ada batasannya. Batasan itu biasanya kita dibatasi 5 halaman, 7 halaman atau apa gitu ya. Karena kalau lewat dari itu kita kena denda. Kena denda setiap halaman itu kalau di tempat saya itu $100 per halaman. Jadi kalau misalnya makalah maksimum 5 halaman, kita nulisnya 9 halaman. Udah susah kita nulis makalahnya, kita kena denda $400. Kenapa demikian? Karena batasan itu. Maka kalau untuk menyikapi itu berarti kan kita harus hanya 5 halaman ya, kita hanya bisa cerita tentang hal-hal yang teknikal, yang prinsip-prinsip aja, yang penting-penting aja. Karena kalau kita lebih nggak bisa atau kita kena penalti. Technical report bukan begitu, dia punya kebebasan yang lebih dari makalah yang di jurnal. Ya, jadi halamannya biasanya technical report panjang-panjang, 20 halaman, 25 halaman. Karena kita bisa cerita semuanya, kita ceritain dalam technical report kita. Biasanya kita produce technical report, kemudian dari situ kita buatkan paper untuk makalah. Technical reportnya 1, makalahnya bisa dari situ bisa terbit 3, 4, 5 makalah yang terpisah. Jadi technical report in terms of size bigger, terus kemudian dia tetap technical, ya pembahasan itu mendalam gitu. Dan technical report itu biasanya dipublish oleh sebuah entity institusi, misalnya lab, gitu ya, mempublish itu sebuah grup di pusat penelitian mempublish gitu ya. Sehingga apa? Tidak ada proses peer review. Budi Raharjo nulis, yang nge-review siapa ya? Budi Raharjo. Ya, jadi atau paling banter kepala lab-nya gitu. Jadi itu dipublish dalam university yang bersangkutan atau bahkan lab-nya yang bersangkutan. Nah, setiap lab itu mempublish technical report, biasanya kalau di Indonesia nggak terlalu sering ya. Tempat-tempat lain itu untuk menunjukkan kehebat-hebatannya. Di tempat kami publish 20 technical report per tahun misalnya. Oh, berarti lab-nya dia produktif ya. Ya, jadi technical report itu kayak gitu. Ya, jadi bahasannya dalam, tetapi kita tidak dibatasi oleh ruang di dalam sebagaimananya jurnal. Ya. Bayang ya. Ada lagi pertanyaan? Sir, 10 halaman itu sudah termasuk referensi atau isinya saja, Sir? Sudah termasuk referensi semuanya lah. Gitu ya. 10 halaman itu pendek sebetulnya. Ya. Halaman itu pendek. Font 12 ya, fontnya 12 bukan 10. Spacingnya berapa, Sir? Spacingnya kayak gini, 1,5 sih sebetulnya. 1,5. Nah, kalau misalnya Pak saya 15 halaman Pak, boleh ya. Tapi itu 10 halaman itu minimal lah ya. Sebetulnya paling bagus itu 15 halaman. Jadi itu ini plus minusnya lah ya. Kayak ini nih mahasiswa saya ini 20 sekian halaman, 23 halaman. Tapi ini teknikal ya. Dia ceritain macam-macam boleh ya. Bahasa boleh Indonesia, boleh Inggris, bebas ya. What makes you comfortable ya.
Kalau saya lebih suka menulis pakai bahasa Inggris, kan bahasa Indonesia tuh susah dalam dunia teknis ya. Oke ya. Oke, biasanya saya mulai dari daftar pustaka, mundur. Nah, biasanya kalau saya memeriksa dari daftar pustaka, saya mundur ke kesimpulan. Nah, ya. Ini ya, kesimpulan. Kesimpulan, mundur. Nah, kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulan itu biasanya saya lihat, kesimpulannya apa? Kesimpulan itu cuma 3 hal, 2 hal, atau apa. Kesimpulan itu yang kalau kita bilang, setelah melakukan gini, ternyata, nah itu kesimpulan. Ternyata apa? Gitu. Ya. Kalau misalnya komputer apa ya, Pentium, apa ya, Pentium atau apa ya, Pentium 5 lebih bagus dari Pentium 3. Itu menurut saya bukan kesimpulan kita, itu punya orang lain yang menyimpulkannya. Ya, jadi kesimpulan itu yang ternyata setelah saya melakukan gini, ternyata, nah itu yang kita simpulkan. Nah, biasanya kesimpulan itu berkorelasi dengan halaman di awal. Ya, jadi ini bahasannya tentang apa sih? Bahasan di awal itu jawabannya ini. Bagaimana melakukan ini? Jawabannya begini ya. Apa yang ini gitu ya. Jadi berkorelasi ya, kesimpulan sama. Gitu. Jadi seringkali banyak kesimpulan yang tidak kesimpulan di dalam. Baru setelah jadi mundur ya dari itu kesimpulan, habis itu saya ke bagian 1 ya, baru yang sisanya di tengah-tengahnya. Jadi kalau 3 itu udah bagus, tengah-tengahnya mah udah pasti bagus lah. Itu tinggal saya ngelihat, membaca dengan cepat runutan, ini argumennya, oh iya runut. Oke. Jadi quickly gitu. Tapi kalau dalam 3 hal tadi aja udah kacak-kadut, udah berhenti saya. Itu soal formatting ya. Nah, konten tergantung. Ini mau seperti apa depth-nya. Kalau untuk di dalam kelas kita, depth-nya kurang. Kita cuma ini kan paling jauh studi literatur lah ya. Idenya gini, oke, digital transformasi di apa tuh? Oh, teorinya si ini gini, 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 maka yang bagusnya kemungkinan ini. Udah selesai. Kalau yang di kelas kita cuma gitu aja ya. Jadi kita tidak melakukan penelitian, jadi kita cuma merangkum yang sudah ada oleh orang lain ya. Itu aja sih. Cuma itu aja. Jadi kehebatannya apa? Kehebatannya merangkum. Merangkum itu sebuah kegiatan yang pantas dilakukan dan dibutuhkan. Jadi kerjaan Anda tuh untuk di kelas saya cuma merangkum. Merangkum sebuah topik yang menurut Anda pantas untuk dituliskan lah ya. Jadi sat. Nah, misalnya minggu depan saya cek, Pak, ini baru 5 halaman, tapi kalau saya udah lihat, oh ya flow-nya udah benar, tinggal terusin aja, udah. Kita tambahin seminggu lagi lah. Misalnya seminggu lagi, Pak, ini baru 9 halaman, minta extension seminggu lagi boleh. Nilai udah saya kasih. Oke, nilai udah saya kasih A ya, tapi tolong perbaiki gini-gini ya. Jadi Anda udah tenang juga. Oh iya. Karena itu nanti jadi showcase Anda ya. Nilai udah di tangan, tapi showcase-nya yang tinggal diperbaiki. Biasanya saya deal dengan mahasiswa begitu. Saya kasih nilai dulu, nanti tinggal perbaikannya. Ada pertanyaan? Sir, mau nanya, Sir. Yes. Nanya tentang kutipan, Sir. Ya. Nah, untuk kutipan yang benar itu gimana sih, Sir? Apakah kita ngutip benar-benar kalimatnya utuh atau perlu diparaphrase lagi, Sir? The best one is paraphrase. Kalau Anda mengutip dengan langsung itu itu berarti menunjukkan bahwa Anda itu tidak mampu, tidak memahami, ya. Anda takut. Maka lebih baik melakukan paraphrase atau pemahaman. Oh, saya telah baca itu, maka Anda tuliskan lagi. Menurut si ini adalah ini. Ya, gitu. Kalaupun salah nanti kan bisa dicek sama si yang reviewer atau yang menguji kan bisa ngeliat, enggak tuh. Si makalah itu bilangnya enggak gitu. Nah, enggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kita yang mengutarakan enggak, si author itu bilangnya gini. Jadi kita jangan ini, kalau kita copy paste, ya anak ini cuma bisa copy paste. Kemampuannya cuma copy paste. Bahkan kalau kita salah copy paste, kita tulis exactly dulu, wah ini plagiat. Dicek sama plagiat, oh ini 30% isinya copy paste plagiat ini. Jadi Anda malah double plagiat. Kalau dilabel plagiat, maka hukumannya adalah Anda harus dikeluarkan dari kampus. Plagiat itu the biggest sin in ini ya. Jadi kalau Anda paraphrase nggak akan plagiat, karena Anda kan paraphrase, beda lagi kata-katanya. Ya. Jadi paraphrase itu adalah tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Paraphrase saja. Ya. Ada lagi?
sambil saya mau nunjukin tugas-tugas mahasiswa yang rada bodor ya. Sok silakan sambil ini ya, sambil ada pertanyaan lagi. Sir, ada pertanyaan dari Aida di question box, Sir. Ya. Chat box. Mana tadi ya? Ini saya mana? Oke. Oke, subjeknya bebas. Anda merasa Anda banyak membaca apa atau tesis Anda tentang apa yang ada digital transformation. Jadi tidak harus yang Anda kerjakan deh. Misalnya, wah saya lagi tertarik tentang blockchain di dalam industri pencatatan di industri perkapalan misalnya. Anda bahas aja itu boleh. Ya, boleh. Ya. Jadi technical report itu tidak harus setelah selesai mengerjakan proyek ya. Jadi technical report kapan aja dibuat bisa ya. Dan tentang apa saja ya. Sir. Ya. Kalau di kelas Sir, toleransi plagiatnya itu berapa persen, Sir? Saya nggak ngecek itu. Nanti saya serahkan kepada Anda. Saya cekkan kepada komunitas. Nanti materi PDF dari tugas Anda tuh saya online kan. Biarlah seluruh dunia yang ikut ngecek. Lebih hebat kan ya. Jadi kalau Anda nakal di kelas Lebih parah, saya, biarlah lebih galak ya. Kalau Anda nakal di kelas saya, bisa ketahuan tuh. Nanti Anda mau jadi menteri dibilang ini dulu dia waktu mahasiswa plagiat tuh wah dibahas tuh. Jadi sangat gampang bagi saya. Soalnya bagi saya kan kenapa mesti plagiat ya kalau bisa nulis sendiri gitu kan. Toh hasilnya juga dapat A dari Pak Budi kan. Gitu kan ya. Kenapa harus itu kan ya. Jadi Anda mengarang bebas, tetapi terstruktur gitu. Dan berdasarkan pengalaman orang-orang gitu. Ini bilang ini bilang rangkum. Anda merangkum lah kira-kira. Oke, ada lagi. Nah, sekarang saya loncat ke topik. Maaf, Yes, okay. Boleh lihat nggak contoh proyeknya kayak gimana sih, Sir? Oh, banyak ya. Nanti ini ya, coba. Satu lagi, Sir. Bentar ya, saya tunjukkan ini. Tapi yang ini belum saya. Ini saya kan lagi ini ya, lagi nge-revamp ini saya ya. Tapi belum selesai semua. Saya tunjukin. Nah ini biasanya saya taruh di sini. Saya kan punya web namanya budi.raharjo.id ya. Di bawah itu nanti ada my students, term papers. Ini kalau dulu security term papers. Nah ini contoh nih tahun 2020 nih. 2020 nih kayak gini. Pitfall of embracing electric cars technology in Indonesia. Ini a literature review. Jadi reportnya kayak gini. Nah, wah ini kok belum ada ya. Ini harus saya update, belum diupdate. Ini proposalnya dia kayak gini. Ya, ini proposalnya. Tadi reviewnya, wah berarti nanti saya harus update nih hilang. Ini teknologi SD-WAN for Internet of Things. Reportnya kayak gini. Ini 13 halaman dia. Nah, ini. Jadi ada contoh-contohnya di sini ya. Industrial automation system production support with automation intended to minimize cost and increase capacity. Ini, nah ini 19 halaman. Ini kakak kelas Anda. Jadi ada contoh-contohnya ini. Ada apa? The intention to use e-factor and MPN G2 a case of tax online billing in Indonesia. Apalagi synchronizing COVID-19 rapid test to NIK gitu ya. Ini digital literacy and effort to tackling fake news. Nah. Ini monitoring water quality in tertiary process of wastewater treatment plant. Terus dia ganti waktu itu. The utilization of VR in business. Online dating scams in Indonesia. Ada gitu ya. Jadi macam-macam ya. Ada implementation of ERP system in the manufacturing industry. Ini apa nih? Ini contoh lagi nih ya.
literatur dari pemanfaatan ERP di dalam industri manufacturing. Ya, jadi gitu. Ada contohnya ya. Jadi kebayang ya? Contohnya. Nah, berikutnya saya mau share adalah language. Nah, language itu di kita tuh sering kacau, ya. Ini contoh-contoh yang buruk. Apa yang salah dari tulisan di samping ini? Contohnya ini apa? Apa salahnya? Apa kesalahannya? Ayo dari kalimat di sini. Ayo, Pak. Token. Token bukan. Salahnya apa? Ayo, ada yang tahu? Koma titik ya, Sir. Ya, apa? Salah koma titiknya apa? Jadi harusnya titik, tapi dia di situ tulisannya itu koma. Kayak misalnya para nasabah tidak ingin terjadi kehilangan dana yang terdapat di dalam akun mereka. Harusnya itu titik. Titik. Kalimat baru gitu kan ya? Iya, betul. Iya gitu. Jadi ini satu kalimat nih. Gile, ini satu kalimat panjang banget gitu kalimatnya ya. Jadi kalau buat kalimat itu titik, buat lagi titik, buat lagi titik. Ini kalimatnya kacau nih. Jadi kalau saya selalu SPOK, subjeknya apa sih? Ini subjeknya mana ya? Kan ini harusnya ini titik, para nasabah tidak ingin mereka apa gitu ya gitu. Itu satu ya. Yang kedua dalam satu paragraf, ini kan satu paragraf itu biasanya lebih dari satu kalimat. Jadi lebih dari satu kalimat ya. Cuma satu, ya, 3 lah. Gitu. Jadi itu ya. Nah ini apa salahnya? Ini lebih gila lagi nih. Lebih panjang lagi ya. Ini kalau orang ngomong nggak ada nafasnya di akhir. Pingsan Sir bacanya. Pingsan bacanya kita pusing ini maksudnya gimana sih bacanya gitu ya. Udah ini titik. Kalimatnya pendek-pendek aja. Saya pernah yang kayak gini, saya screenshot ya. 1 halaman. Itu kalimat wah ini gila aman. Di 1 halaman garis. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Dan gitu ya. Nah, ini saya kalau nilai dulu saya kayak gini nih. Ini karena ini kelas ini oke lah nggak banyak, tapi dulu saya sampai 90 orang, 100. Jadi saya tugas saya itu bacain ya. Nah, lihat ini. Dulu kayak gini kalau saya harus baca itu. Dan saya baca semua, bayang nggak? Quickly I have to read this quickly. Jadi yang Anda tuh saya baca dengan cepat. Nah, sekarang ini contoh nih referensi yang ngaco gitu ya. Ini referensi, ini headernya harusnya dia lebih tebal daripada atau lebih besar, nggak ikut standar. Yang kedua, ini judulnya kenapa huruf besar semua? Kayak orang marah-marah gitu ya. Kan ya, ini huruf besar. Nah, terus yang nomor 2, ini buku atau makalah ya nggak jelas gitu ya. Ya, kalau di atas apa sih ini juga nggak jelas deh. Nomor 3, yang nomor 3 ini itu nama pengarangnya siapa? Berapa orang sih pengarangnya nomor 3 tuh? Ini mana? Tar ini apa nih? Kemungkinan ya, mungkin. Nah, ini saya juga kan lihat mungkin standarnya dia mungkin apa? Ini last name, first name, terus yang ini penulis kedua, ini penulis ketiga gitu ya, nggak disingkat. Oh begitu ya mungkin standar yang diacu kayak gitu. Ya, jadi ini aja kalau the purpose of referensi itu adalah bisa kita track down dengan cepat. Misalnya tadi dia menggunakan referensi ini, ini kayaknya referensinya keren. Saya mau baca referensinya lah, ya saya cari lagi itu. Atau kayaknya nggak gitu deh, pendapat dia salah, dia mengutipnya salah, di referensinya kayaknya nggak baca gitu. Tar saya cek dulu referensinya, baca lagi referensinya. Enggak, yang kamu bilang A, padahal referensinya bilang Z, nggak gitu ya. Jadi kalau referensi ini acak adut kayak gini ya, kalau kayak gini tuh saya cenderung melempar ini ke sampah. Bacanya aja udah kesel gitu. Udah mau ngamuk ya. Ada lagi ya, nanti ada lagi yang bentar ya, ini ada lagi yang lucu ya. Nah, oh sorry bukan. Nah, biasanya kalau dulu Anda menyalahkan ke fisik, itu saya selalu catatan saya di dalam makalah itu seperti ini. Nilai T itu incomplete. Kalau di TB dan tempat ini juga saya buat T. T itu incomplete. Jadi saya bilang T panah A, itu biasanya
ini sekarang incomplete, tolong diselesaikan. Kalau diselesaikan, Anda nilainya A. Gitu ya. Jadi pertama nih, referensi ini diurut berdasarkan apa? Kadang-kadang nggak jelas. Mengutip masih membingungkan tadi. Ngutipnya ini ngutip atau enggak gitu. Referensi yang tidak digunakan tidak boleh masuk ke dalam daftar pustaka. Jadi ada orang yang menggemukan daftar pustaka tapi tidak digunakan dalam tulisannya. Supaya daftar pustakanya 25 gitu. Tapi di tulisannya cuma 3 yang dikutip. Wah, ini mah ketahuan banget nih gitu kan ya. Nah, berikutnya lagi kalau sumber gambar harus disebutkan sumbernya. Ini selalu sering juga. Kalau Anda menggunakan gambar orang lain, sebutkan sumber gambarnya. Ya, nggak boleh nggak. Karena itu juga dianggap sebagai plagiat. Ya. Ya. Jadi ini sering kali kayak gini. Ya. Lagi. Ya. Nah, ini juga contoh tidak konsisten. Ini ada yang referensi menggunakan gini, pakai Coley 199 boleh. Ada yang pakai kotak angka tadi boleh. Kalau dua-duanya dilakukan ini tidak konsisten, ini cenderung apa? Oh, ini kayaknya anak ini copy and paste, dia kelupaan. Copy and paste, ketahuan banget nih copy and paste gitu ya. Jadi ya. Ini salah satunya dan satunya copy and paste. Nah, ini lebih ngeri lagi nih. Jadi ini yang salah misalnya di atas nih, gambar ini tapi gambarnya di halaman sebelumnya. Ya, jadi formattingnya tuh karena ada kacau ya. Jadi perhatikan formatting di akhir produk caption dengan gambar itu harus nyambung. Berikutnya lagi, ini gambar 3.6 topologi. Ini salah formatting, harusnya kan satu kata ke kanan gitu ya, satu baris ke kanan. Gambar 3.6.2 atau apa ya topologi. Jadi jangan ke bawah gini. Ini kayaknya formattingnya acak adut ya. Nah, terus kejadian lagi di atas nih yang ada titik 2 yang saya lingkari nih. Lingkuran pujian yang dilakukan sebagai berikut, titik 2-nya di bawah. Nah, perlu diingat tanda baca segala macam itu melekat pada huruf terakhir. Jadi ini harusnya nempel ke huruf T-nya. Jadi kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Nih kayak gini, nah itu lagi-lagi bikin kita kesel ya. Nah, ini kayak tadi. Ini urutan daftar referensi aneh. Di tulisan tiba-tiba referensi ke 7. Mana referensi ke 1, ke 2, kok referensinya ke 7 gitu ya. Ya, jadi selalu menunggu perbaikan gitu ya saya. Gambar harus menyebutkan sumbernya. Ini berulang kali. Saya kayaknya udah nulis 1000 kali lah kayak gini. Penulisan referensi belum sempurna. Perhatikan perbedaan buku, jurnal, konferensi, dan lain. Mana yang dicetak miring. Referensi disusun berdasarkan apa. Dalam tulisan penggunaan referensi meloncat dari 1 ke 3 terus ke 10. Nah, jadi saya tulis ini semua. Harusnya ini juga gini ya. Peralatan elektronik bukan titik 1, tapi 1 titik di situ ya, di belakang. Yang kedua, saya cek daftar pustakanya beda dengan yang di ini karena daftar pustaka isinya kok beda ya. Yang dikutip segala macam. Yang berikutnya lagi, ini untuk menambah halaman, logo Android pun ditambahin di sini. Ini kan lumayan lah Pak, nambahin halaman Pak ya. Ini nambah logo Android tambahin. Kayaknya semua orang udah tahu lah logo Android nggak perlu ditambahkan gitu ya. Ini lebih keren lagi nih ya. Nah, ini lihatlah satu halaman macam-macam ya. Ini habis titik harusnya ada spasi ya. Ini juga salah ya. Ini juga spasi. Ini lebih kacau lagi, titik, angka referensi, titik segala macam ya. Layanan ini layanan yang kali ya yang ada. Jadi banyak tipografi. Ini berarti ini anak ini buru-buru ya. Ini ada single sign on jadi single sing on. Wah, ini nyanyi berarti dia. Aduh, ini kelakuan anak-anak ini ya. Jadi dia buru-buru kelihatan, wah ini buru-buru sekali deadline-nya. Nah, nanti kalau nulis pseudocode yang di kelas Anda, kebetulan ini kita nggak ada ya, itu harusnya formatting ada formatting. Kalau kayak gini bingung ya. Ini pseudocode salah nulisnya. Ya. Jadi ada lagi. Nah, ini lebih ini engineer kayaknya sering kali gini. Judul, terus subtitle, terus diagram. Udah cuma gitu aja, nggak ada kata-katanya. Saya sampai bingung ya, gambarnya diagram ini PowerPoint atau apa gitu ya. Nah, untuk menjelaskan sebuah fakta, lakukan dengan 3 cara. 1, dengan deskripsi, tulisan. 2, dengan gambar. 3, dengan tabel. Dengan cara begitu, orang yang senang visual bisa langsung lihat, orang yang senang deskriptif bisa baca, orang yang ingin summary lihat tabel. Dan bagusnya untuk Anda, nambah jumlah halaman. Jadi itu cara yang sah sekali untuk menambah jumlah halaman. Deskripsikan, gambarkan, tabelkan. Ya. Itu sah banget.
Dan itu cara yang paling mudah untuk menambah jumlah halaman. Ya, selalu gitu. Ini anak ini yang kayak gini nih saya buang juga. Kamu jelaskan ini apa? Jadi bisa Anda bilang kita misalnya dimulai dengan melakukan ini, kemudian dilakukan tahap berikutnya adalah ini, tahap berikutnya ini. Ini gambar ini kalau dijelaskan bisa tambah 3 halaman tuh. Ya. Kan asik kan ya? Oh iya benar-benar. Nah, ini juga sama ya. Ini terus ada logo PHP aja ditambahkan logonya. Terus sumber php.net, ada lagi orang yang lebih keren, sumber Google. Sumbernya Google tuh URL-nya maksudnya apa gitu, ada yang sumbernya Google. Ya semuanya bisa dari Google kan ya gitu. Nah, ini gambar Apple Mac. Ini bilang ini ingin nambah halaman ya, luar biasa. Jadi ini sering kayak gini ya, TKA. Nah, ini ya. Jadi seringkali nanti Anda jangan kaget kalau TKA, TKA. Wah, ini juga contoh mesin ATM. Ini kayaknya kita nih belum pernah lihat mesin ATM ya. Nah, gitu. Dan lebih bagusnya ini setengah halaman nih. Saya bilang kenapa nggak 1 halaman Mas, gambar mesin ATM-nya Mas. Hebat nih ya. Ya, gitu ya. Jadi udahlah ya. Nah, ini nanti kapan-kapan saya bahas lagi ya. Nah, ini source Google Image. Ini plagiat banget. Ini sumbernya dari mana? Sebutkan makalah siapa, ini siapa, kok bukan Google Image ya. Jadi, nah, ini lebih menarik. Rumusan masalah B. Ini dia belum selesai. Berikut ada masalah yang akan dibahas pada makalah ini. B, D, 3. Ini kayaknya buru-buru belum selesai tujuan. Saya bilang D ini tolong diperbaiki ya. Jadi ketahuan bagus ya, lucu-lucu ya. Nah, ini juga ya. Jadi juga sama. Ini harus dijelaskan. Nah, ini juga ini contoh ya. Teknik kriptografi ini dengan ini ya. Salah satu contoh untuk sistem simetris adalah mekanisme block chipping seperti DES, AES, Kasumui, Hadir, Pangeran. Ini adalah Google Translate ya. Sebetulnya ada algoritma yang namanya Prince. Karena pakai Google Translate dijadikan jadi pangeran. Jadi saya bilang ini ketahuan kamu pakai Google Translate nih. Aduh, parah ini kan ya. Jadi ya gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang perlu kita tertawakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan makalah Anda tidak masuk Hall of Shame seperti ini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita sudahi. Untuk sumber source, Kenapa? yang gambar itu kan source-nya itu misalkan kalau dari makalah, kita tulis makalahnya atau gimana sih, Sir? Nah, kalau misalnya saya pakai metode yang IEEE yang pakai 3 gitu ya, pakai angka atau apa ya. Saya bilang source. Misalnya ini apa? Topologi jaringan kriptografik kotak 3 gitu. Oh, berarti dia ngambil referensi dari 3. Kalau Anda mau juga bisa misalnya jaringan ini terus di gambarnya juga disebutkan, bisa juga. Sumber .2 apa, kalau dalam ini source apa gitu. Jadi di dalam gambarnya disebutkan, di dalaman captionnya disebutkan juga. Source-nya Misalnya kita kasih link boleh, Sir? Atau gimana? Boleh. Misalnya ini yang paling bagus sebenarnya jangan link ya, tapi makalahnya misalnya makalahnya Collins tahun 2017 misalnya. Topology of an Advanced System kurung buka Collins, 2017 kurung tutup. Nanti kita tinggal lihat, oh itu di makalahnya Collins. Kita lihat daftar Collins 2017. Oh ini makalahnya. Dia gambarnya dari makalah itu. Cukup. Oh, oke, Sir. Thank you, Sir. Jadi kalau saya mau cari, oh ada. Ya. Ada lagi. Jadi sebetulnya kayak gini tuh nggak terlalu susah ya. Cuma harus tahu aja ya. Nah, semakin kita sering nulis, jam terbang kita itu semakin bagus. Makanya kalau Anda bergerak di bidang akademisi, nulis itu wajib. Nulis wajib. Itu bisa kelihatan orang yang sering nulis dengan enggak. Gitu. Nah, karena jam terbang aja sih, bukan masalah hebat-hebatan. Jam terbang aja. Kalau jam terbang kan udah sering, udah biasa. Ya, nulisnya gini-gini. Gitu. Nah, karena Anda as a student, you are expected to be good at this. Gitu. Saya stop lagi.